Selamat pagi Esen, Jovan, Joshua, dan Stefani. Hari ini jumpa lagi dengan Mister. Kita kembali dalam pelajaran agama Katolik ya. Hari ini kita belajar pelajaran 14 tentang harapan ya. Tentang harapan. Lalu kita sudah belajar tentang iman. Hari ini kita belajar tentang harapan ya. Sebelum kita mulai belajar ya, kita terlebih dahulu sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita terlebih dahulu berdoa memohon Tuhan hadir dalam pelajaran kita hari ini ya. Kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kasih setiamu kekal abadi. Engkaulah tumpuan hidup dan harapan kami. Tanamkanlah dalam hatiku pengharapan yang teguh akan kasih dan kebaikan-Mu. Pengharapan yang menjiwai seluruh hidup Putra-Mu Yesus Kristus. Berikanlah aku pengharapan yang kuat karena yakin bahwa Engkau selalu menyertai kami. Semoga kami selalu menyandarkan diri kepadamu dalam suka dan duka. Kami mohon pengharapan yang teguh supaya kami tidak mudah putus asa dalam penderitaan dan kekecewaan. Bapa, semoga pengharapan yang kuat selalu menjiwai seluruh hidup kami. Dalam pengharapan itu, kami akan membangun hidup dan masa depan kami. Dalam pengharapan itu pula, aku percaya akan memperoleh hidup abadi bersama Engkau ya Allah. Teguhkanlah pengharapan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Stefani, Joshua, Jovan, dan Esen, kita lihat di halaman 46. Coba kita baca sama-sama. Setiap orang pasti mempunyai harapan untuk mencapai sesuatu. Siapapun dia, Mister juga pasti mempunyai harapan untuk menggapai sesuatu. Jovan, Joshua, Esen, Stefani juga pasti punya harapan. Harapan itu kita namakan dengan cita-cita ya. Ada yang mau menjadi pastor, ada yang mau jadi suster, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi guru, ada yang mau menjadi YouTuber dan sebagainya ya. Untuk mencapai harapan itu setiap orang ya, untuk mencapai harapan itu setiap orang perlu berusaha untuk tercapainya keinginannya itu atau harapannya itu. Karena kalau tidak berusaha, harapan itu akan menjadi sia-sia karena pasti tidak akan terpenuhi. Pada dasarnya memang bahwa harapan itu belum nyata. Misalnya Stefani ingin menjadi seorang dokter, itu masih keinginan, belum nampak atau belum nyata dalam diri Stefani karena itu masih sekedar cita-cita. Maka perlu diusahakan dari saat ini. Apa pendidikan atau jurusan yang mana atau kuliah di mana, misalnya di kemudian hari Stefani mau memilih tempat kuliah untuk menjadi dokter misalnya ya. Jadi orang perlu berusaha untuk menjadikan harapan itu menjadi sebuah kenyataan ya, terwujud dalam diri kita. Bahwa kita mau menjadi pintar ya, kalau kita mau menjadi pintar maka harapan kita itu harus dibarengi dengan usaha. Usaha kita adalah mau belajar lebih giat atau mau belajar lebih banyak, lebih keras lagi ya. Dalam ajaran Katolik, harapan itu berkaitan dengan iman itu sendiri. Karena kenapa? Kita berharap akan menjadi dokter misalnya atau menjadi pilot misalnya. Tapi kita juga berharap bahwa Tuhan akan mendukung atau merestui atau menyetujui harapan kita itu ya. Sehingga kita juga harus berusaha. Tuhan, saya ingin jadi dokter. Tuhan pasti Tuhan mengatakan kamu juga harus berusaha supaya harapan menjadi dokter itu terlaksana. Nah, kita memohon supaya Tuhan memberkati ya, itu istilah tepatnya bahwa Tuhan memberkati usaha kita ya. Nah, dalam usaha itu kita perlu apa? Kesabaran, ketekunan, kesetiaan,
sikap pantang menyerah. Jangan menyerah kalau misalnya kita gagal. Ulang lagi, berulang harus diulangi lagi ya. Dan semangat untuk terus berjuang dan berusaha dalam kasih. Ya, berusaha terus. Jangan sampai karena pertama kali gagal kita langsung putus asa, tidak mau lagi berusaha. Aku mau rubahlah cita-citaku, berat kali itu. Aku udah belajar tapi nggak berhasil juga. Kalau Stefani, Esen, Jovan, Joshua pengen menjadi peringkat 1, maka usaha yang perlu adalah belajar dengan baik. Belajar untuk bisa bersaing dengan teman-teman yang mungkin memiliki lebih pintar daripada kita. Maka kita harus lebih giat belajar supaya kita bisa mendapatkan peringkat yang baik. Nah, itulah usaha. Maka kalau gagal jangan sampai putus asa, harus tetap berusaha lagi, ya. Kita lihat di halaman 47, di situ ada gambar pertama orang sedang berdoa, gambar kedua itu ada harapan dan cita-cita dia ingin menjadi dokter, ya, sampai memiliki baju, ya, untuk kemudian dia pengen cita-citanya seperti itu. Lalu gambar yang ketiga bagaimana ada seorang anak yang berusaha, ya, punya niat untuk bekerja keras. Mungkin dia menjual sesuatu, menjual bahan makanan untuk mendapatkan uang untuk sekolah. Nah, orang tua kita sudah bekerja misalnya. Nah, kita tinggal bersekolah, kita tinggal menggapai cita-cita kita. Maka yang perlu kita lakukan pada saat ini adalah belajar, ya. Yang itu yang perlu. Harapan kita itu ke depan, ya, untuk misalnya menjadi pilot atau menjadi guru, menjadi YouTuber, perlu pada saat ini kita perlu belajar. Ya, perlu untuk belajar. Oke? Kita baca cerita di halaman 47. Kita baca sama-sama ya. Jangan berhenti di tengah badai. Ada seorang anak muda mengemudikan mobil bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba muncul awan hitam disertai angin kencang. Langit menjadi gelap. Beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana, Bu? Kita ikut berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibunya. Sang anak tetap menjalankan mobil. Langit makin gelap. Angin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan. Bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, ucap anak dengan sedikit getir. Teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Mobil terus dikemudikan dengan susah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun ia tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilometer ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Sampailah mereka di tempat yang kering dan matahari bersinar. Silahkan berhenti dan keluarlah, kata ibu. Kenapa sekarang? Tanya anak itu. Agar kau bisa melihat seandainya kita itu berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah menyerah di tengah badai karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Ya, itu dia ceritanya. Bagaimana seorang anak, ya, yang ragu-ragu diteguhkan atau diberi pengharapan oleh ibunya. Jalan terus. Kalau kita tetap di sini, nanti kita nggak tahu kapan badainya ini akan berhenti. Kita jalan terus. Mungkin di depan sana ada hujannya hujannya mulai mereda atau bahkan mungkin tidak hujan lagi, ya. Nah, itulah cerita bagaimana kita juga harus punya pengharapan. Demikian juga misalnya Jovan, Esen, Stefani dan Joshua punya cita-cita. Mungkin kita pernah gagal, mungkin kita pernah mengalami kegagalan untuk mencapai cita-cita kita. Misalnya pengen besok ujian atau ulangan pengen mendapatkan nilai yang baik. Rupa-rupanya kita gagal.
kita gagal dalam ulangan itu atau ujian itu, maka kita tetap harus berusaha. Di ulangan kali berikutnya saya harus lebih berusaha supaya mendapatkan nilai yang baik. Apa yang perlu saya perbaiki? Kemarin saya belajar, tapi mungkin dengan banyak main HP, maka nilai saya turun. Oke lah, kali ini saya tidak akan bermain HP, saya akan belajar dengan giat. Ya, saya akan belajar dengan giat supaya mendapatkan nilai yang baik. Nah, selanjutnya kita lihat di halaman 49 itu ada cerita kitab suci dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 15 ayat 1 sampai 13. Nah, teks ini Mister tidak akan membacakannya, dan ini adalah tugas untuk Joshua, Eisen, Stefani, dan Jovan untuk membaca di rumah, divideokan dan dikirim ke Mister. Videokan bagaimana kalian membuka kitab suci. Dari pertama cara membuka kitab suci, cara mencari perikop dan ayatnya. Silakan kalian cari dulu, lalu setelah itu baca kitab sucinya dengan jelas, lalu divideokan dan dikirim ke Mister ya. Kirim ke Mister itu tugas yang pertama untuk hari ini ya. Nah, Eisen, Jovan, Stefani, dan Joshua, kalau kita sudah membaca nasihat Rasul Paulus tadi kepada jemaat atau umat di Roma, kita melihat bahwa ternyata maksud dari Rasul Paulus mengatakan harus menanggung kelemahan orang yang lemah. Itu artinya kalau misalnya ada orang yang lemah, orang yang mungkin belajarnya dia tidak terlalu pintar, maka kita yang misalnya pintar atau kita yang kuat harus membantu mereka, membantu teman-teman kita yang mungkin kurang pandai. Nah, kita bantu. Kecuali mungkin dalam ujian atau dalam ulangan itu memang tidak boleh dibantu, karena itu merupakan penilaian yang tidak boleh dibantu. Dia harus mengerjakannya sendiri. Nah, di sana dikatakan juga siapa yang harusnya menjadi sumber pengharapan kita. Sumber pengharapan kita itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan kita. Kita harus, misalnya dalam menggapai cita-cita kita, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan membantu kita, memberkati usaha-usaha kita untuk mencapai harapan yang kita inginkan dalam diri kita ya. Nah, kita harapkan dari Tuhan supaya Tuhan memberkati usaha kita. Nah, berikut ini kita akan melihat atau menonton kisah riwayat hidup dari Santa Monica. Bagaimana Santa Monica punya pengharapan yang kuat dan dibarengi dengan doa yang terus-menerus kepada Tuhan supaya anak dan suaminya itu bisa berubah. Nah, kita lihat dulu videonya. Santa Monica. Santa Monica lahir di Tagaste, Afrika Utara dalam sebuah keluarga Kristen yang saleh. Ketika berusia 20 tahun, ia dinikahkan dengan Patricius, seorang pemuda kafir yang cepat panas hatinya. Dalam kehidupannya bersama Patricius, Monica mengalami tekanan batin yang hebat karena ulah Patricius dan juga putranya Agustinus. Patricius mencemoohkan dan mentertawakan usaha keras Monica mendidik Agustinus menjadi seorang pemuda yang luhur budinya. Namun semuanya itu ditanggung Monica dengan sabar sambil tekun berdoa memohon campur tangan Tuhan. Bertahun-tahun lamanya tidak ada tanda apapun bahwa doanya dikabulkan Tuhan. Baru pada saat-saat terakhir hidupnya, Patricius bertobat dan minta dipermandikan. Monica sungguh bahagia dan mengalami rahmat Tuhan pada saat-saat kritis suaminya. Ketika itu, Agustinus berusia 18 tahun dan sedang menempuh pendidikan di kota Kartago. Cara hidupnya semakin menggelisahkan hati ibunya karena telah meninggalkan imannya dan memeluk ajaran Manikeisme yang sesat itu. Lebih dari itu,
Di luar perkawinan yang sah, ia hidup dengan seorang wanita hingga melahirkan seorang anak yang diberi nama Deodatus. Untuk menghindarkan diri dari keluhan ibunya, Agustinus pergi ke Italia. Namun, ia sama sekali tidak bisa luput dari doa dan air mata ibunya. Monica berlari meminta bantuan kepada seorang uskup. Kepadanya, uskup itu berkata, "Pergilah kepada Tuhan. Sebagaimana engkau hidup, demikian pula anakmu, yang bagimu telah kecurahkan banyak air mata dan doa permohonan tidak akan binasa. Tuhan akan mengembalikannya kepadamu." Nasihat Palipulara itu tidak dapat menenteramkan hatinya. Ia tidak tega membiarkan anaknya lari menjauhi dia, sehingga ia menyusul anaknya ke Italia. Di sana ia menyertai anaknya di Roma maupun di Milan. Di Milan, Monica dan putranya bertemu dengan uskup Santo Ambrosius yang kudus. Akhirnya, oleh teladan dan bimbingan Santo Ambrosius, Agustinus bertobat dan bertekad untuk hidup hanya bagi Allah dan sesamanya. Saat itu, bagi Monica merupakan puncak dari segala kebahagiaan hidupnya. Hal itu terlukis di dalam kesaksian Agustinus sendiri perihal percakapan mereka tentang perjalanan kembali ke Afrika. Kami berdua terlibat dalam pembicaraan yang sangat menarik, sambil melupakan liku-liku masa lalu dan menyongsong hari depan. Kami bertanya-tanya, seperti apakah kehidupan para suci di surga? Dan akhirnya, dunia dengan segala isinya ini tidak lagi menarik bagi kami. Ibu berkata, "Anakku, bagi ibu sudah ada sesuatu pun di dunia ini yang memikat hatiku. Ibu tidak tahu untuk apa mesti hidup lebih lama, sebab segala harapan ibu di dunia ini sudah terkabul." Dalam tulisan lain, Agustinus mengisahkan pembicaraan penuh kasih antara dia dan ibunya di Ostia, Roma. Sambil duduk di dekat jendela dan memandang ke laut biru yang tenang, ibu berkata, "Anakku, satu-satunya alasan yang membuat aku masih ingin hidup sedikit lebih lama lagi ialah aku mau melihat engkau menjadi seorang Kristen sebelum aku menghembuskan napasku. Hal itu sekarang telah dikabulkan Allah. Bahkan lebih dari itu, Allah telah menggerakkan engkau untuk mempersembahkan dirimu sama sekali kepadanya dalam pengertian yang tulus kepadanya. Sekarang apalagi yang aku harapkan?" Beberapa hari kemudian Monica jatuh sakit. Kepada Agustinus ia berkata, "Anakku, satu-satunya yang kukehendaki ialah agar engkau mengenangkan daku di altar Tuhan." Wanita yang luar biasa ini wafat pada tahun 387 Masehi di Ostia, Roma. Kisah hidupnya membuktikan kepada kita bahwa doa yang tak kunjung putus akan selalu didengarkan Tuhan. Nah, Stefani, Joshua, Esen, dan Jovan, dari riwayat hidup yang sudah kita tonton tadi, Santa Monica, kita melihat bagaimana perjuangan Santa Monica begitu sangat berat. Ya, dia menikah muda, ya, sudahlah menikah muda, suami dan anaknya tidak hidup menurut agama yang dia anut atau agama Kristen. Mereka hidup mabuk-mabukan, ya, suami dan anaknya. Tetapi Santa Monica tidak putus asa, ya, tidak putus asa. Suaminya Santa Monica adalah Patricius dan anaknya adalah Santo Agustinus, ya, Santo Agustinus. Nah, tingkah laku dan sikap hidup yang Santo Agustinus dan Patricius tadi, suami dari Monica tadi, kita sudah lihat bahwa sangat-sangat kacau, ya. Mereka orang-orang yang hidupnya berantakan, ya, mabuk-mabukan, perjudian, ada yang perkelahian, misalnya sampai anaknya pun kadang pernah mencuri sesuatu, ya. Yang diharapkan oleh Santa Monica ini adalah anak dan suaminya itu kembali menjadi orang baik, ya, kembali menjadi orang baik. Apakah harapan itu terwujud? Akhirnya terwujud. Anak dan suaminya akhirnya bertobat. Bahkan Agustinus sendiri, ya, Santo Agustinus sendiri akhirnya terpilih menjadi seorang uskup. Dia ditabiskan menjadi imam dan kemudian menjadi seorang uskup, ya.
Nah, selanjutnya Mister minta Joshua, Asian, Stephanie, dan Jovan untuk mengerjakan evaluasi dan juga ada satu tugas lagi, yakni membuat doa. Doa bagaimana kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati usaha-usaha kita untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan dalam diri kita. Ya, tugas pertama tadi membaca kitab suci, tugas kedua membuat doa, tugas ketiga adalah evaluasi, mengerjakan evaluasi. Oke, demikian aja penjelasan Mister hari ini, penjelasan tentang pelajaran agama Katolik, pelajaran 14 tentang harapan. Mister berharap mudah-mudahan anak-anak Mister semua bisa memahami penjelasan dari Mister, kemudian bisa juga mengerjakan tugas-tugas yang Mister berikan dan kirimkan ke Mister kembali supaya Mister bisa menilai. Oke, itu saja penjelasan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat, nah.